Sejak pagi, ponselku terus berbunyi dengan nada yang sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku menatap layar berkali-kali, berharap ada pesan masuk, tapi tetap kosong. Raya tidak biasanya seperti ini. Dia selalu mengirim pesan singkat, sekadar mengingatkan aku sarapan, atau sekadar mengeluh soal tugas. Rin, tenang dulu. Jangan kayak orang kehilangan dompet. Suara Dika muncul dari belakang. Dia berdiri dengan rambut agak kekoken, memegang roti bakar seolah semua baik-baik saja. Aku mendelik. Dik, ini serius. Raya nggak bisa dihubungi sama sekali. Aku udah cek ke rumahnya. Kosong. Ibunya bilang, semalam Raya nggak pulang. Dika terdiam sebentar. Lalu pura-pura dramatik sambil menutup wajah. Waduh, jangan-jangan dia diculik kali ya. Kita harus siap-siap perang bintang nih. Aku menghela napas panjang. Dik, jangan bercanda. Ini beneran bikin aku panik. Melihat wajahku mulai tegang, Dika pun mengangkat tangannya. Oke. Kalau gitu kita cari bareng. Tapi janji ya, kamu jangan nangis duluan. Cepat. Dalam hati, rasa khawatir menekan lebih kuat dari apapun. Raya adalah separuh duniaku, dan aku tidak bisa duduk diam ketika dia menghilang begitu saja. Kami mulai mencari kemana-mana, dari kampus, kantin favorit, hingga rumah teman dekat Raya. Semua jawabannya sama. Tidak tahu. Serius, Rin, ini udah kayak main petak umpet nasional. Gumam Dika sambil menendang kerikil di jalan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu bisa bercanda terus ya, padahal aku udah hampir gila mikirin dia. Dika berhenti berjalan, lalu menatapku. Wajahnya yang biasanya ceria, kini terlihat serius. Aku juga khawatirin. Tapi kalau kamu stres, kita nggak bakal bisa mikir jernih. Aku cuma pengen kamu tetap kuat. Aku tercekat. Kata-katanya menusuk, tapi benar. Namun, perasaan itu bercampur dengan amarah. Kalau kamu peduli, tolong tunjukkan. Jangan terus-terusan ketawa-ketawa seolah ini permainan. Suasana hening. Aku berjalan lebih cepat, meninggalkan Dika di belakang. Air mataku akhirnya jatuh, bercampur dengan rasa takut kehilangan sahabat yang sudah kuanggap keluarga. Tiba-tiba, Dika berlari kecil menyusul. Tangannya menyodorkan secari kertas lusuh. Rin, aku nemu ini di dekat taman. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisan di kertas itu sederhana. Butuh waktu untuk diriku sendiri. Jangan cari aku. Dadaku terasa sesak. Itu tulisan Raya. Tidak salah lagi. Aku menatap kertas itu lama sekali. Kata-kata sederhana, tapi penuh luka. Mengapa Raya tidak bicara padaku? Mengapa dia harus menghilang tanpa kabar, Dik? Dia benar-benar ninggalin kita? Suaraku hampir pecah. Dika menatapku penuh ragu. Aku nggak tahu, tapi kalau dia butuh waktu, mungkin kita harus ngertiin. Aku mendengus, marah, sekaligus kecewa. Ngertiin, aku ini sahabatnya. Kita selalu bareng. Dan sekarang, dia ninggalin gitu aja. Dika menarik napas panjang. Kadang orang butuh ruang, Rin. Bahkan dari orang yang paling dia sayang sekalipun. Makin berantakan. Seolah aku kehilangan dua orang sekaligus. Raya yang menghilang, dan Dika yang tidak sepenuhnya ada di pihakku. Aku hampir menyerah. Sampai sebuah pesan masuk ke ponselku malam itu. Pesan singkat, tanpa nama. Kalau mau tahu kebenaran, datanglah ke kafe dekat jembatan besok sore. Tanganku bergetar. Aku menatap Dika dengan campuran harapan dan ketakutan. Ini pasti tentang Raya. Sore itu, kami melangkah ke sebuah kafe kecil di dekat jembatan. Jantungku berdegup kencang. Begitu pintu terbuka, aku langsung tertegun. Di sudut ruangan, Raya duduk bersama sekelompok orang. Mereka tertawa lepas, menikmati minuman, seolah dunia ini tidak pernah punya masalah. Raya, suaraku nyaris berbisik. Dia menoleh. Matanya sedikit terkejut, lalu tersenyum samar. Rin, Dika, kalian datang juga. Aku menatapnya penuh emosi. Kamu kemana aja? Kenapa ninggalin kita tanpa kabar? Kamu tahu aku hampir gila nyariin kamu. Raya terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku capek, Rin. Semua tuntutan, semua tekanan,
Aku cuma pengen bebas, pengen punya hidup, tanpa beban. Kata-katanya menancap di hatiku seperti pisau. Aku merasa dikhianati. Jadi, jawabannya adalah, ninggalin sahabatmu sendiri? Itu caramu bebas. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dika melangkah maju, menepuk pundakku pelan. Rin, mungkin kita nggak bisa langsung ngerti. Tapi kalau Raya butuh ruang, apa salahnya kita kasih kesempatan? Aku menoleh, menatap wajah Dika yang penuh ketulusan. Perlahan, amarahku melemah. Meski luka itu masih ada. Aku menatap Raya lagi. Kali ini dengan mata yang basah. Aku masih marah. Tapi, aku nggak akan berhenti jadi sahabatmu. Raya tersenyum. Kecil. Sementara aku mencoba menata hatiku. Persahabatan ternyata bukan hanya soal selalu bersama. Tapi juga soal berani melepas. Meski itu menyakitkan.